Nggak tahu kisah lalunya seperti apa gitu loh bisa terbentuknya Java Bor. Enggak, dulu tuh sebenarnya iseng sih ya. Iseng, oke, iseng. Iseng-iseng menghasilkan. Ya karena kalau dari basically aku kan jebolan ekonomi akuntansi. Ya. Oke, selamat datang di channel YouTube saya dan kali ini kita kembali edisi podcast dan bintang tamu saya yang luar biasa hari ini yang diundang sudah cukup lama. Kayaknya semua bintang tamu sini aku bilang kayak cukup lama diundang, emang sibuk semua ya. Iya. Langsung saja, ini dia di depan saya ada Mbak Dani. Dani, nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Tias Dwi Hardani. Oh, panggilannya Mbak Dani. Dani. Oke, siapa Mbak Dani ini? Siapa ya? Ayo. Oke, jadi Mbak Dani ini saya undang ke sini karena kita akan bahas tentang desain, tentang apa lagi ya? Itu apa namanya sebetulnya? Desain kan bener ya? Ya desainer. Desainer dan desain kita akan bahas banyak. Kira-kira 3 jam lah ya. Jadi pantengin terus. Kurang. Oke, jadi Mbak Dani ini adalah owner dari Java Bor. Ya. Bener ya, Java Bor ya? Java Bor. Java Bor itu kepanjangan dari Java Borneo. Java Borneo. Berarti desain bajunya motif-motifnya dari Java dan Borneo. Ya, mengkombinasi dua motif Jawa dan Borneo. Sebenarnya gitu. Cuman kesini kita tergantung sama pasar Pesanan. juga, Oh, pesanan juga, konsumen maunya Oke. gimana, Jawa aja, Borneo aja, atau memang kombinasi gitu. Oh, Java Bor ini sudah berdiri dari sejak kapan ini, Mbak Dani? Tahun 2015. 2015, sekarang 2020, 5 tahun. Dan itu pertama kali emang langsung di Balikpapan. Iya, di Balikpapan. Balikpapan langsung desain. Jadi nanti teman-teman bisa cek di Instagramku ya. Aku udah beberapa kali pakai just desain dari Mbak Dani dari Java Bor. Jadi boleh cek di Instagramku. Ada 2 kali kalau nggak salah aku pakai itu. Ada. 2 kali cuma pakai doang. Belum memiliki. Iya, jadi sama Mbak Dani nih ya. Oke. Terpikir, gini dulu deh, sebelum kita ke sana kita mau tahu dulu nih kesibukannya Mbak Dani nih di era new normal ini gimana? Kalau sekarang ini ya lebih ke pesanan kan menurun ya selama pandemi Pesanan ini. menurun, oke. Ya, pastilah ya. Karena kan sekarang kebutuhan beli baju, bikin baju itu kan jadi secondary ya, gitu kan. Orang punya uang kan lebih ke kebutuhan pokok dulu. Ya kesibukannya sekarang jadi tetap modisnya tetap jalan, ngedesain tetap iya. Selanjutnya ya ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga dari Satu anak. Anaknya ada di belakang kamera. Dari dada nggak kelihatan juga. Oke, ini anaknya ada di belakang kamera. Jadi kesibukannya sekarang seperti itu ya. Di era new normal ini juga belum banyak permintaan pastinya ya, karena kebutuhan Belum. utamanya masih kebutuhan pasti pangan ya lebih banyaknya. Praktis ke situ. Oke, nah terpikirkan untuk punya konsep atau punya Java Bor ini nih, gimana Mbak Dani? Apakah basic awalnya emang seorang suka desain-desain, gambar-gambar? Nah itu kan banyak orang mungkin belum tahu juga, mungkin ya, mungkin nggak tahu, taunya cuma Java Bor, Mbak Dani, itu aja sudah nggak tahu kisah lalunya seperti apa gitu loh bisa terbentuknya Java Bor. Enggak, dulu tuh sebenarnya iseng sih ya. Iseng, oke, iseng. Iseng menghasilkan. Ya karena kalau dari basically aku kan jebolan ekonomi akuntansi ya, seorang sarjana ekonomi. Oke. Tetapi ibu saya itu suka menjahit. Kakak saya juga. Pokoknya satu rumah itu semua bisa menjahit. Terus udah gitu saya memang seneng pernik-pernik gitu. Terus dulu zamannya belum ada anak itu saya kalau tas itu kadang sering tak tambahin lagi pernik-pernik ini tak jahit sendiri. Terus rok gitu misalnya beli rok di toko ini begini gitu ya. Terus aku tambahin renda deh, aku tambahin sendiri. Nah, memang senang di situ. Oke, emang dari kecil ya sudah suka yang kayak gitu-gitu ya. Dan ini emang termasuk langka sekali ya. Saya nggak tahu kalau di era zaman sekarang wanita-wanita sekarang mungkin jahit aja agak susah kayaknya. Ada sih kayaknya. Tetap ada masih. Cuma kayaknya lebih banyakkan zaman dulu daripada sekarang. Sekarang kan pegang HP semua. Iya sih. Iya, tapi emang senangnya di situ ya. Baru akhirnya mulai belajar desain. Kan karena itu masih menjahit ya, belum desain dong.
Berbeda Belum, kan? Ya, waktu Nah, itu pas ke awalnya desainnya? belajar jahit dulu. Oke, Jadi waktu jahit itu aku dulu. belajar karena kan jahitanku sama ibu. Kalau ibu saya kan memang dia pinter jahit ya. Oke. Kalau saya kebetulan enggak. Terus waktu itu saya ambil dulu kursus kilat lah gitu ya. Oke. Nah, terus setelah itu ya baca-baca desain tentang desain gitu. Dan belum sempet sampai sekarang sebetulnya belum sempet sekolah desainer sih. Sampai sekarang belum ya? Belum. Tapi Kemarin sudah- kepikiran pengen kursus keburu pandemi. Sekarang kalau terbang kan serem ya. Selebih bukan karena jatuhnya ya, Iya. penularannya ya. Iya, Oke. lebih ke Oke, akhirnya Terus ya udah sisanya otodidak. Terus coba. Jadi waktu itu saya coba merancang berapa baju ya? Waktu pertama tuh 15 deh kalau nggak salah. langsung 15 dengan desain yang berbeda. Waktu itu masih sama, tapi Oh. tone warnanya aja yang beda. Oke. Tapi semua bolero gitu. Oke. Nah, terus coba dikenalkan sama masyarakat sini. Kira-kira masyarakat sini ini menerima nggak ya? Gitu. Oke. Dan genrenya kan ke anak-anak muda nih. Dan yang mana anak-anak muda itu kan tau lah ya susah banget kan pakai batik. betul. Ya, dia nggak mau kayak kelihatan too Tua. old gitu ya, tua. Jadi coba deh kita tes nih gitu ya, anak-anak muda ini seneng nggak sih gitu. Tapi ternyata responnya bagus. Responnya Ya bagus. udah, lanjut sampai sekarang. Sampai sekarang sudah 5 tahun ya, dan masih ada impian untuk sekolah desain nantinya ya. Aduh masih pengen banget, pengen Masih. ambil paling nggak ya kursus lah kilat. Semua juga gitu sih ya, para MC juga kan masih kayak gitu juga. Nah, Semua kan iya kan? nambah ilmu lagi pastinya Yap, kan, betul. perkembangan. Nah, konsepnya adalah batik berarti ya, dari Jawa dan Kalimantan. Iya. Nah, badannya berarti sebelum mendesain itu pasti harus cari tahu dong berarti ya. Maksudnya batiknya Borneo atau Kalimantan ini kan seperti apa, Jawa seperti apa. Apakah sebelumnya memang sudah mempelajari itu tahu dulu, atau ketika mulai mau desain ini baru mulai pelajari? Belajar dulu dong, tahu dulu. Sebelum ya, Iya, sebelum tahu ini dulu ya. motif-motif dari kalau di Kalimantan, di Balikpapan ya khususnya. Itu kan nggak ada batik. Di sini kan lebih ke tenun dan sulam ya. Oke. Ada tenun, ada belang hata gitu-gitu Oke. kan. Kalau terus yang sulam tuh sulam tumpar, nah gitu. Kalau di Jogja itu kan ada parang, ada kawung, ada gitu. Nah, waktu itu saya belajar dulu dan kira-kira aman nggak sih kalau motif ini nih di-combine sama motifnya Jawa. Oke. Tone warnanya juga gimana sih? Kalau di sini kan warna cenderung merah gitu Betul. ya. Warnanya kan berani-berani. Betul. Kalau dari sini di Balikpapan tuh kan cuma dua warna, putih dan coklat tua. Nah, itu kira-kira masuk nggak ya gitu. Tapi ya waktu pertama sih khawatir sih, ini nanti rancangan Diterima apa enggak gitu ya? Membingungkan kayak ya gitu, diterima enggak ya gitu. Tapi so far sih Ya, aja. karena saya juga sebenarnya dipakai-pakai untuk di pemilihan-pemilihan ya, ajang-ajang pemilihan ya, untuk di Kalimantan sendiri ya, Balikpapan terutama. Duta-dutaan Iya, itu ya, duta-dutaan. Oke, nah akhirnya terbentuklah Javabor ini, dan akhirnya sudah mulai mendesain dengan konsep-konsep yang pasti banyak yang baru-baru juga lah ya kan. Nah, Iya. pertanyaannya lagi nih, kan mungkin banyak penonton saya atau subscriber saya juga mungkin nggak tahu nih, atau mungkin sedikit sekali tahu tentang desainer-desainer di kota Balikpapan. Ya nggak ya? Apalagi batik lagi kan. Nanti setelah ini lihat Instagramnya Mbak Dani dan Ya, Javabor. Terutama Javabornya sih ya. Kalau Mbak Dani sih masak-masak kayaknya isinya. Kalau Javabor khusus sudah ya. Nah, itu bisa lihat desain-desainnya. Nah, ini boleh dikasih tahu nggak kita tuh kisaran harganya deh. Kisaran harganya untuk desain dari Mbak Dani itu seperti berapa kisarannya? Biar tahu nih kan masyarakat Iya, kan. benar ya. Kalau kisaran harga Javabor itu ada 2 tingkat, ada yang premium dan versi anak-anak mudanya. Kalau anak-anak muda dikasih harga di atas 500 kan nggak ya sanggup, mereka Mbak. nggak sanggup ya gitu sanggup. Nah, jadi ada premium dan ada yang biasa. Oke. Nah, yang biasa ini bahan bakunya juga menyesuaikan. Biasanya bukan dari batik tapi printing. Oh, Kain oke. printing. Kain printing ya. Kalaupun tenun ya tenun yang mesin. Nah, kalau yang premium ya menyesuaikan lagi. Nanti biasanya dari batik atau benar-benar tenun. Nah, harganya jadinya berapa itu kisarannya? Kalau dimulai dari 150-an ribu sampai 1,5 juta. Paling tinggi 1,5 juta. Iya, paling tinggi. Itu Itu biasanya masih- jas gitu. Itu masih worth it lah ya, apalagi jas lagi ya, 1 juta. Iya. Oh, berarti jas aku pakai itu. Iya itu, yang itu. Yang itu nanti lihat aja Itu Instagram. udah laku. Oh, udah laku ya.
Ya itu aku pernah pakai. Oh, 1,5 juta. Ya range harganya tuh masuk ini sih ya. Dan itu gini, itu kan desain dari Mbak. Bisa nggak kalau kita punya pemikiran sendiri atau kita punya ide sendiri, Mbak yang menerapkan di desain gitu? Misalnya kayak saya, atau gimana? Saya juga bingung ya. Kalau gitu, misalnya kayak Mbak, pernah nggak ada dapat ada request klien, gitu ya? Iya, request. Biasa, itu masuknya nanti di Modiste. Jadi Java Board ini kan ada yang khusus rancangan saya sendiri, rancanganku, ada yang Modiste. Kalau orang datang bawa kain, terus dia udah request nih, biasanya dia cari kan di banyak tuh inspirasi, terus dia bawa ke aku, Mbak saya mau yang kayak gini ya. Jatuhnya berarti dia jahitin Modiste di Java Board gitu. Tapi tetap ada konsep-konsepnya dari ada dong, dong ya. Tetap ku arahin. Nggak bagus Mbak kalau ini kesini, atau nggak bagus Mas ini bagusnya kesini. Tapi tetap semua tergantung ke klien kan. Kembali kalau dia memang keras maunya begitu ya kita turutin. Oke. Nah kalau misalnya yang dari request itu berarti ada biaya tambahan lagi nih atau nggak ada? Dia request dong. Iya. Berarti atau enggak? Oh enggak, cuma karena dia sudah ini ya harganya. Enggak, kalau dari dia justru malah lebih murah ya. ongkos Modiste. Oh, gitu ya. Tapi desainku masih gratis. Itu yang maksudnya. Enggak, maksudku gini, Mbak. Jadi langsung masuk 5 ya biasanya. Iya, misalnya gini, Mbak Dani, aku pengen punya, misalkan pribadi nih aku datang ke Mbak Dani nih. Mbak Dani aku pengen punya jas yang satu-satunya yang orang Balikpapan yang punya cuma aku gitu kan. Pasti kan cuma satu berarti Mbak Dani bikin kan. Dan yang desain berarti Mbak Dani. Mbak Dani yang bikin dan Mbak Dani sudah janjian sama aku nggak akan bikin 2 atau bikin 3. Berarti kan, nah itu apakah kalau harganya itu mahal, khusus? tarifnya. Itu maksud gue, apakah harganya beda atau sama kayak yang tadi 150 sampai 1,5 juta gitu, gimana Mbak Dani? Kalau waktu itu pernah tuh terjadi tuh, benar. Pernah terjadi, tapi di karir ketika 2 tahun pertama kalau nggak salah ya. Jadi ada perasaan belum pede juga kan ya dari saya sendiri, karena kan masih baru ya terjun masih baru, sehingga ya tarifnya saya aku gabungin sama tarif Modiste. Oh jadi ibaratnya 2 lah ya, biasanya yang biasa mungkin anggap aja misal 1,5, modifnya berapa ya, Modistenya itu dari itu. Jadi kalau mau pengen punya satu-satunya, kerennya di situ. Saya sebenarnya pengen punya kayak gitu. Dan kalau bisa jangan dipakai sama yang lain-lain. Ditunggu besok Senin. Ya, apalagi dipakai Mbak Duta ya, jangan ya. Bukan pengennya aku sendiri yang punya. Iya dong. Kalau dipakai Duta kelihatan berarti. Aduh. Bercanda loh ya. Duta-duta kan sudah mempromosikan juga. Iya. Oke, jadi desainnya seperti itu dan akhirnya seperti itu ya Mbak Dani ya. Dan ini sudah 5 tahun. Kalau boleh tahu nih, harapan kedepannya Mbak Dani deh di Java Board-nya ya, Java Board-nya dulu kita bicara. Buat personal atau buat ini nih, buat Java Board-nya? Bisnisnya, buat Java Board-nya. Java Board-nya. Kalau Java Board-nya standar lah ya, pengennya ya diterima di sini. Setelah itu syukur-syukur bisa go ke internasional ya. Amin. Asia dulu lah minimal, ya kan. Ya itu aja sih ya. Sekarang ini sudah punya butik, apa sih bahasanya? Butik ya, benar ya? Kalau itu butik ya namanya, sudah punya atau galeri, sudah punya galerinya nggak sendiri? Jadi satu sama rumah, memang dulu konsepnya gitu. Aku pengennya gitu, pokoknya. Ya Humi kali ya? Ya Humi, benar. Nggak, pertanyaanku Humi. Ada yang tahu nggak Humi itu apa? Apa saya nyebut aja loh Mbak Dani. Ya tapi nggak repot kan kalau galeri itu di rumah, terus gitu ngukurnya juga di rumah. Praktis saya nggak harus bawa ukuran tuh kemana-mana ya, nggak bawa meteran kemana-mana, nggak bawa kertas desain kemana-mana. Pokoknya di rumah deh, kalau ketemu bikin janji jam segini, bawa kainnya. Kalau memang sudah ada kainnya, kalau kainnya Java Board yang mencarikan ya tinggal pilih di galeri kan gitu. Tapi nggak ada pengen punya galeri di mana gitu kan? Biasa kan desainer-desainer pengennya kayak gitu ya. Iya, mereka punya galeri di mana. Jadi kayak Mbak Dani, nanti kita bahas pribadinya Mbak Dani kan. Nanti ada sangkut pautnya ke situ nanti. Kan pengen punya galeri sendiri, misalnya di luar. Jadi emang isinya khusus galerinya dan ini tempat jahitnya, ini tempat desainnya, potong-potong, ini yang sudah jadi-jadi gitu. Pengen sih ya ke situ ya. Cuman kemarin-kemarin itu kan banyak event nih, banyak event, pameran. Saya kadang merasa mikir ternyata cukup tertolong ya dengan event-event pameran ini gitu loh, yang setahun itu ada sekitar 4-5 kali gitu. Jadi itu membantu banget. Jadi nggak perlulah orang susah-susah sewa ruko atau apa. Sewa ruko ini kan nggak murah ya kan.
Nanti ngos-ngosan kerja. Nanti nggak sewa dong Mbak Dani, nanti bisa beli. Oh iya udah. Kan baru 5 tahun, kan baru 5 tahun. Ya kayak gitulah, tapi pengen suatu saat. Tapi tetap pengen kan? Iya dong. Pasti pengen dong. Pasti dong kalau itu. Oke, nah sekarang kita ke pribadi nih, asik. Diobok-obok ini sama. Ini pribadi boleh dijawab boleh enggak kok. Oh, tapi iya. saya harap sih dijawab. Kalau nggak dijawab, nggak bisa jawab, menitit gitu ya. Kalau nggak bisa dijawab di les-lesin aja lah. Oh iya boleh. Lariin kemana gitu pokoknya iya. ya. Itu bisa MC yang bisa ya. Nggak tahu Mbak Dani bisa nggak? Iya, bisa nggak sih? Help gitu. Oke, Mbak Dani kalau boleh tahu nih, kan 5 tahun Javabor, ya kan? Mbak Dani bilang dari kecil juga sudah mulai menyukai menjahit walaupun Hobi. belum mendalami Yap, banget ya kan? betul. Karena kan tetap mama yang paling jago lah ya. Iya. Nah, umur? Kalau boleh tahu umur Mbak Dani sekarang umur berapa Mbak Dani? Aku pelan-pelan ngomong karena sampai sebenarnya agak nggak enak kita nanya umur, Astaga, tapi aku paling karena sensitif. sudah menikah nggak apa-apa lah kita nanya umur ya kan. Dan aku paling sensitif ditanya soal umur ini. Aku sudah 30 Gitu. Itu ngeles namanya. 30 sekian ke atas ya. Oh, sudah 30-an ya Mbak Dani, masih muda. 30-nya lebih-lebih loh, 33 plus ya. Bentar lagi ke angka Masih 4 nih. masih muda. Ini anak Mbak Dani. Iya, 1. Di sini baru kelihatan. Sini. Dada, di sini dada. Dada tuh. Nah, oh emang kelihatan sih gitu. Kelihatan nggak tuh ya? Nah, itu anak Mbak Dani ya. Baru 1. 2 rencana. Gak ada, 1 aja. Ih. Oke, nah di umur Mbak Dani yang sekarang ini kan dengan konsepnya Javabor juga. Nah itu tadi aku bilang kenapa ada sangkut paut di umur gitu kan. Maksudnya itu kan umur-umur wanita karir juga. Pengen nggak sih Mbak Dani itu kayak orang-orang habis ngurus suami kerja ya? Kerja. Suami kerja, anak sekolah ya. Nah maksudnya setelah ngurus itu pergi berangkat kayak ke galeri kan kayak wanita karir gitu loh Mbak Dani. Di umur sekarang itu benar-benar wanita karir banget gitu. Benar nggak sih? Iya, Kepengen kan kayak gitu kan? Kepengen lah. Selama ini kan juga itu sebetulnya sudah terrealisasi di rumah kan. Cuman di rumah. Kan di rumah nggak kemana-mana Mbak Dani. nggak harus pakai tasnya gimana, pakai baju gimana, jalan masa kita. di rumah blazer ya. Di rumah kan lagi masak, ada yang datang, ya itu kan. Jadi, maksudnya di umur sekarang loh itu umur masih muda dan benar-benar karir ya kalau aku bilang kan di dunia. pengen. Sebenarnya kemarin sempat kepengen ke arah situ. Tapi terus ya itu satu pandemi. Oh, ini karena bukannya mau berdekatan. nyalahin pandemi ya, Oh, iya. tapi Gak bisa salahin juga, semua nggak itu kelihatan. bergeser. Semua itu jadi bergeser gitu, bergeser semua terus jadi nggak berani yang tadinya sudah mau berani ke arah situ. Aduh nanti kalau sudah beli atau sewa ruko terus tiba-tiba nggak ada pelanggan gimana dong gitu. Nah itu kan jadi Pikiran juga. Tapi emang benar sih, kemarin ada beberapa temanku malah sudah sempat sewa ruko setahun, 2 minggu kemudian COVID lagi dia. Nah Ini kan, lagi stres nih. nah Dengar nggak dia ya? Nih. dengar nggak tuh? Lagi stres ini dia. Iya, dua makanya. minggu loh. Iya, sekitar 2 minggu habis itu COVID. Aduh. Tapi dia untung belum buka ya. Dan saya nggak mau tuh stres gitu. Oke, nah itulah kehidupannya Mbak Dani ya. Maksudnya aku sempat berpikir karena di umur Mbak Dani, makanya aku nanya umur itu sih. Dan makin tua ya. Bukan mau lihat tuanya sih, maksudnya karirnya itu loh ya. Karena bayanganku tuh di zaman sekarang kan, di era sekarang wanita tuh nggak seperti yang di zaman dulu lagi ya kan. Iya. Yang notabene Di rumah. yang penting lulus SMA udah aman juga di rumah masak, ngurus suami, ngurus anak. Di zaman sekarang kan hampir nggak kayak gitu loh. Makanya aku nanya umur Mbak Dani itu mau tahu di situ. Apalagi sudah punya Javabor. Nah, Iya kan, maksudnya kebayang nggak sih kalau kayak itu kayaknya keren banget ya. Iya Suami sih. udah berangkat Doain kerja, anak udah masuk sekolah, mampir ke galeri dulu. Walaupun saya sudah karyawannya dong. sudah. Ya pakai tasnya Mbak Dani, bajunya desainnya Mbak Dani kan gimana? Iya, bener sih. Keluar ya kan. Kalau di rumah kan ya di rumah-rumah aja. Iya benar juga. Masa sih. mau keluar dulu bawa tas pakai baju masuk lagi dalam rumah. Nggak seru ya. Ya itu sih makanya ada bayanganku pengen tahunya di situ sih bayangannya kan. Iya, Kalau iya. emang bisa buka ke depannya seperti itu why not ya enggak? Iya sih. Bener ya? Doain lah ya, moga-moga tahun depan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan Amin. itu semua bisa direalisasikan. Asik. Nah ini buat nanti Instagramnya Mbak Dani sama Javabor tuh ada di deskripsi ya, nanti bisa dicek di deskripsinya. Jadi bisa di follow dulu, di DM juga tanya-tanya gratis ya DM. Gratis dong. Yang penting nanyanya tentang desain ya, jangan nanya pribadi. Biasa ada yang suka iseng, Oh, nanya gitu pribadi, ya. makanya
kasih tahu udah punya anak, suami yang masih ada. Nanti dia nanya-nanya yang aneh-aneh gimana? Oh, makanya itu. Nggak apa juga sih ya. Suaminya nggak cemburuan? Enggak aman. Aman ya. Makanya setiap tanya, Mbak Dani ini, langsung Mbak Dani arahnya ke lain ya. Oh kalau batik gitu. Pokoknya gitu langsung ke situ. Oke, jadi sebenarnya Mbak Dani di sini nggak sendirian, dia bareng temannya sih. Cuma tadi temannya mau diajak ngobrol bareng di sini, katanya apa? Dia sibuk. Takut kamera. Takut kamera gitu Takut ya. kamera katanya. Benar nggak sih? Takut kamera nggak sih? Bahasa yang tadi benar ya? Iya. Takut kamera ya. Padahal nggak gigit ya kamera ya. Itu cuma di situ doang, jauh lagi jaraknya ya kan. Dari kecantikan ya. Kecantikan apa namanya? Austetik. Itu dibaca austetik apa estetik sih? Estetik ya. Estetik ya. Wah, oke, estetik. Nah, itu nanti kalau nanti aku masukin juga lah Instagramnya, boleh lah di bawah ya. Karena dia subscriberku sekarang. Ngomong apa sih ini? Gitu. Jadi kalau nggak berani di sini, kalau nggak bisa ngobrol yang lain juga ya iya, kan. Makanya. Nah, oke, balik lagi ke Mbak Dani nih. Javaboard sudah 5 tahun, desain baju. Kalau boleh tahu, itu kan Mbak Dani pasti bikin baju dulu nih. Nah, untuk bajunya sendiri laku atau terjual kan nggak cepat kadang-kadang ya. Kadang-kadang, nah sistem penjualannya Mbak Dani deh, gimana? Misalnya kayak kapan ada diskonnya, kapan info yang terbaru keluar itu seperti apa, prosedurnya atau apa ya bahasanya ya? Iya prosedur ya bahasanya. Ya. Kalau Javaboard ini kan karena aku nggak pernah desain banyak-banyak kalau. Jadi biasanya kalau desain itu maksimal 10. Maksimal 10, ya, 10 hanya 10. 10 aja. Ini dengan desain yang berbeda. Iya. 10 ini berbeda ya. Berbeda. Oke. Mungkin tone-nya aja yang sama atau apa ya? Dari motifnya gitu juga bisa. Nah, biasanya kalau 10 itu biasanya selepas fashion show nih laku di belakang panggung tuh 5 atau 6 piece gitu. Sisa 4 nih. Misalnya sisa 4. Nah, sisa 4 nih. Nah, suatu saat ketika ada pameran, ini dipamerkan. Oke. Sisa misalnya laku 2 nih gitu ya. Nanti ada pameran lagi, dibawa lagi. Sisa 1. Ya, kalau sisa 1 sebiji 2 biji pakai sendiri, kasihin ke saudara gitu kan. Aman lah ya, buatin pakein kado temen gitu kan, dia seneng, aku juga seneng. Padahal aku berharap tau gak, nanti ada diskon gini kan kita semua pasti berharap gitu kan. Mbak Dani ngomong diskon ya, ini gak ada ngomong diskon sama sekali loh Mbak Dani hari ini. Gak ada. Padahal berharapnya gitu, tapi enak dikasih. Ya, makanya jadi saudaranya Mbak Dani sekarang. Jadi saudaranya dikasih gitu kan. Tapi maksudnya gini, pernah nggak sih ada pengalaman yang keluarnya lama, satu atau 2 barang dan akhirnya Mbak Dani diskon gitu? Aku pernah ya dalam 5 tahun ini? Dalam 5 tahun ini baru sekali diskon. Pernah ya tapi ya berarti pernah sekali ya? Pernah diskon sekali. Dalam satu event gitu memang ya jas ini kok ini ya kurang diminatin gitu ya, diminatin yang seperti ini. Akhirnya di sale di salah satu event. Oh, tapi kan memang baru sekali lagi dalam 5 tahun ini ya? Iya. Luar biasa sekali. Jadi susah kita mencari diskonan, Tri. 5 tahun ini baru sekali. Tapi sebenarnya nggak perlu nunggu diskonan lah ya, tinggal datang aja. Kan range-nya 150 sampai 1,5 juta. Itu kan range, ya bisa nego sendiri di sana. Kita nggak usah ngomongin negonya di sini. Nanti di sana aja negonya. Di rumah. Iya, ya pasti harganya nggak di atas 150 tapi di bawah 1,5 lah ya. Oh itu sudah sama bahan berarti ya, yang 1,5. Kalau yang langsung desain dari Mbak Dani itu sama kalau bahan? Yang 150.000 itu biasanya kan baju-baju casual. Casual tuh maksudnya? Kayak blus gitu loh, atasan batik gitu-gitu kan emang itu kan ya? easy lah ya, jahitnya juga simple gitu kan, desainnya ya, juga kayak simple. orang-orang kantoran gitu lah ya, kayak hari Jumat pakai batik misalnya gitu ya, desain-desainnya kayak gitu. Tapi kalau sudah ke dress atau dressnya yang susah ya kayak bolero apa kimono gitu-gitu ya beda, nggak mungkin bisa 150.000. Tapi kalau sudah bahannya printing, terus desainnya simple, kan nggak mungkin juga saya jual mahal, ya kan? Betul. Oh, ini buat kantor-kantor bagus ini. Kalau mau kompakan. Kita sering nih. Ini kantorku aja sudah dari setahun yang lalu pengen kompakan bikin batik sampai sekarang nggak terrealisasi. Oh, ditunggu namanya. Tapi ini jujur nih beneran, aku nggak bohong ini. Boleh tanya nanti kalian yang di bawah tadi kan? Iya. Kita tuh, pengen Jumatnya nih batiknya barengan, nggak terrealisasi sampai hari ini. Terus biasanya kalau Javaboard itu ya, kalau untuk kantor nih, instansi,
itu biasanya kita ada meeting karena dia proyek ya kan. Jadi saya biasanya balik tanya dulu berapa budget anggaran untuk bikin baju ini, seragam ini. Jadi kan enak gitu loh. Kita terima tapi kan disesuaikan. Gitu biasanya ya, gitu. jadi nggak beban juga Baik ya. banget kan aku. Ikhlas jadi ngerjainnya ya Iya kan. dong. Iya, ini kapan tayangnya ya, mudah-mudahan didengar semua nanti. Bosku dengar nggak ya? Oke, ya akhirnya Mbak Dani seperti itulah ya pokoknya ya. Untuk diskon baru pernah tapi sekali lah ya baru. Ya, baru dalam sekali 5 aja. tahun ini sekali. Dan akhirnya sekarang Mbak Dani ada usaha baru nih. Ini buat teman-teman yang belum tahu nih. Mbak Dani ini ada usaha baru, nanti bisa lihat review tempatnya. Review tempatnya ada di channelku juga tuh, review tempatnya. Mbak Dani ini akhirnya bukan akhirnya sih, buka usaha baru tapi joinan ya. Join. Barang teman-teman lain itu buka angkringan. Iya, Angkringan di Puskip. Betul. Nanti lihat di channel saya. Oh, nanti aku masukin di bawah. Nah, itu kepikiran bukanya itu seperti apa tuh Mbak Dani? Bertiga lagi loh ya. Awal mula deh yang ngasih ide dan akhirnya Mbak Dani setuju dan akhirnya bertiga kan ya? Bertiga, oke. Itu gimana tuh awal mulanya? Dari ngobrol sih ya sebenarnya, dari ngobrol. Mungkin sih karena kita kan hobi nongkrong ya. Oh, kemarin iya, sebelum ketahuan. pandemi kan kita nongkrong. Terus ngobrol-ngobrol gitu, kayaknya seru juga ya kita bikin tempat nongkrong gitu, tempat nongkrong tapi yang terjangkau sama anak-anak muda sekarang gitu kan. Nah, terus ada temen dia nuangin ide gimana kalau kita bikin angkringan gitu. Waktu pertama kali dia ngomongin ide itu, terus terang saya pesimis sih. Angkringan siapa yang mau jaga gitu, tuh sampai malam. Saya ibu rumah tangga. Aku jam 9 tuh paling nggak harus sampai rumah, kecuali emang ada fashion show atau apa ya gitu. Gimana ya gitu. Tapi pas kita udah ngobrol ternyata seru ya punya angkringan gitu. Coba deh kita cari, kita realisasikan, kita cari tempat. Nah kebetulan banget waktu itu ada temen yang ngubungin salah satu lah. Mungkin dia pas lagi lewat kali ya, ada tulis disewakan gitu kali ya. Terus dia telepon, langsung kita ketemu. Deal harga, oke, dua-duanya oke, kita bertiga. Udah, jadi deh angkringan Puskip. Angkringan Puskip, wih, santai sejenak di kota minyak. Iya, santai. Aku masih ingat ya. Hebat loh. Hebat ya, aku masih ingat ya. Wih. Karena kenapa Mbak Dani ngomong gini? Karena yang buka ini bertiga ini benar-benar sebenarnya kategori orang sibuk. Ya kan? Yang satu desainer, benar-benar sibuk dengan kalau ada fashion show dengan desain-desainnya. Ini MC dan ini juga MC. MC dan koreo lagi ya. Dan koreografer. Jadi ya mungkin di saat pandemi ini pas. Kita nggak tahu nanti kalau pandemi ini selesai. Kepikiran nggak tuh ya Mbak Dani sibuk ke sini, Rajes sibuk sini, Resti sibuk ke sini. Angkringan nggak ada yang jaga dong. Tapi kita ada karyawan. Oh iya, sudah kelihatan. Jadi buat teman-teman nanti bisa lihat reviewin tempatnya deh. Lihat tempatnya dulu, lihat di channel saya juga tuh, nanti lihat reviewnya. Wis, saya juga wawancara Mbak Dani loh. Jadi 2 kali wawancara sekarang. Udah sering kesana ya? Ya lumayan lah ya. Karena sebenarnya cukup jauh ya dari rumahku. Kebayang nggak Mbak Dani? Rumahku kilo 6 loh. Oh iya, kilo 6 ya? Iya, Bangun Reksa. Iya, jauh banget. Aku harus ke Gunung Sari. Oh iya, bener. Lumayan ya kan? Lumayan. Ke rumah Mbak Dani lumayan jauh bagi kita. Iya, rumah. Oke, nah akhirnya buka angkringan inilah ya. Itu baru berjalan baru 2 bulan masuk. Belum masuk? Sebulan. Baru sebulan ini? 1 bulannya tuh nanti tanggal 25. Oh, berarti aku syuting tuh baru-baru aja. Iya, baru banget. Baru sebulan ini ya. Gimana Mbak Dani perkembangannya? Lumayan sih, kita dibongkar ini. Lumayan sih, awalnya ya itulah gitu, ini laku nggak ya gitu. Wajar ya, kita buka itu pasti deg-degan gitu. Betul. Tapi tadi kan sudah dibahas tuh, kami bertiga ini kan dari lingkungan entertain yang masing-masing punya komunitas. Ya, ternyata komunitas itu penting. Oh, sangat. Ya, jadi kemarin itu banyak banget yang datang ya dari teman kita. Tapi mulai kesini kami udah seneng nih. Ternyata dari orang umum pun sudah banyak banget yang datang ke situ. Oh, dan bahkan ada beberapa yang bolak-balik. Wah, ini berarti kan enak. Iya. Sebenarnya kalau dekat rumahku pasti bolak-balik, Mbak. Aku tiap malam pasti nongkrong. Iya. Jauh sih aku ya. pasti nongkrong berarti. Maklum kan single. Wis, aku promosi. Aku mau nginep di situ. Nginep. Jadi maksudnya iya, aku pasti nongkrong sih malam itu. Selesai syuting kayak gini, gak ada kegiatan, biasa nongkrong tempat teman. Cuma ada daerah sini aja sih ya.
Cuma kalau sana kan biasa sekali mungkin ya. Mohon maaf ya. Jauh sekali dari rumahku. Aman. Oke, akhirnya angkringan sekarang ya kan. Sebenarnya nih Mbak Dani ada planning lain nggak sih selain tadi ada Javabor, ada angkringan, ada planning atau enggak ada impian yang belum tercapai deh? Yang sebenarnya kepengennya. Apa ya? Kemarin tuh sebetulnya saya sama suami pengen bisnis, bukan bisnis, lebih ke kita pengen punya perkebunan. Perkebunan. Iya. Oke. Kalau ini pure suami nih yang punya cita-cita, tapi saya mendukung sebagai istri karena positif kan tujuannya positif. Jadi impian kita itu ya kalau pensiun itu ya ini kan kalau usia-usia saya ini sudah ngomongin pensiun ini. Masih jauh padahal. Padahal agak jauh ya Mas ya. Oh tapi kan harus di Iya. Tapi betul, harus jadi sekarang sih. Oh iya benar. dong, iya kan Kan harus kayak asuransi gitu. Iya, jangan masih supaya muda, nggak kaget. Masih muda Supaya udah ngomongin nggak kaget. pensiun. Iya betul. Ya, supaya kita jangan sampai sindrom inilah post power syndrome ya. Jangan sampai ke situ. Kok kayaknya udah nenek-nenek ya aku ya. Oke, punya perkebunan nih. Ya, aku pengen punya perkebunan yang itu nanti bisa kita nikmati sendiri untuk dapur kita sendiri plus kita juga jual. Karena kalau suamiku tuh punya bayangan gini. Nanti makin ke sana itu kebutuhan sayur tuh akan makin sulit, ya kan? Ya, itu jadi kita kepengen ke situ. Tapi perkebunan ya, bukan ke pertanian ya. Kan beda tuh perkebunan pertanian. Beda, perkebunan. Aku punya kebun loh di rumah. Oh iya. Cabai-cabaiku tuh cabai segar. Nah, sekarang tuh kita lagi latihan skala kecil. Siapa tahu nanti akan jadi besar kan? Sama, aku juga kecil kan di belakang rumah kok. Segede apa coba di belakang rumah gue mau pengen segede Iya, apa. makanya kita memanfaatkan halaman aja lah yang ada dan dinding-dinding yang ada itu kita manfaatin buat hidroponik, buat nanam yang pakai media tanah juga gitu. Dan itu cukup membuat kita seneng lah, hobi yang menghasilkan. Asik. Gitu. Seru ya, mudah-mudahan terrealisasi lah itu ya untuk perkebunannya. Karena seru emang. Iya, apalagi makan dari hasil sendiri. Kayak aku di rumah tuh pepaya udah sendiri. Iya kan? Bener kan? Iya, makanya. Singkong sendiri. Kita pokcoy. Cabai sendiri. Bayam, cabai. Bayam kemarin sempat ya, Kak. Belum deh. Nila nih bapakku nih. Cuman kan emang agak ini ya karena kita tidak pernah belajar ke situ, semua otodidak kan. Ya jadi kadang-kadang ini sawinya kok kurang enak nih. Oh berarti masih kurang formulanya, kurang apa nih? Kemarin betul, Mbak, betul. bayam kita juga kenapa nggak hijau sekali ya? Kenapa warnanya agak pucet-pucet ini gitu ya? Oh berarti kita kurang apa ya? Tapi menarik sih. Betul, bapakku loh berapa ekor mati dulu awal-awal. Oh, ya. Bebek puluhan mati berapa puluh, seriusan. Oh. Jadi maksudnya emang yang buat dikonsumsi sama telurnya kan bebek, kita nyari telur asinnya itu nanti. Oh ya. Ternyata aku baru tahu loh. Lucu. Aku kita semua takut ayam nih, jadi nggak mungkin kalau peternakan gimana dong? Iya. Kita takut ayam, takut itik. Oh iya. Takut ikan juga takut, jadi nggak mungkin kalau peternakan. Mungkin sih, tapi pasti akan ada karyawan ya. Kita angkat tangan semua. Oke. Terakhir nih dari saya Mbak Nani. Sip. Sebenarnya impian saya Mbak Nani. Impian. Sengaja ngomong impian supaya Mbak Nani tergugah hatinya. Saya punya impian itu sebenarnya jadi modelnya Mbak Dani loh. Tolong ya lihat postur tubuh saya dulu ya. Jadi Mbak Dani nggak usah jawab dulu. Ini impian saya. Saya pengen loh jadi modelnya Mbak Dani di sana. Jadi model bukan Mbak Dani ya, Javabornya. Javabor. Ya, sekarang lihat body saya dulu ya Mbak Dani ya. Bayangin baju mana yang cocok buat saya. Jadi Mbak Dani bisa alasan. Mohon maaf belum bisa. Kenapa bajunya nggak cukup? Dia pengen sendiri ngomong sendiri. Enak banget hidupku ini, nggak perlu karena ini ya. Kangen ya Mbak Dani, kan aku dulu kangen ya. Iya, karena dulu kan 2004 itu kan model. Gak ada yang tahu loh tuh. Mungkin kalau teman sekolah tahu semua. Yang orang Balikpapan dari zaman aku sekolah pasti tahu. Oh gitu. Kalau kayak Mbak Dani mungkin kurang. Mbak Dani asli Balikpapan nggak sih? Enggak, Jogja. Jogja kan, makanya pasti nggak tahu saya. Sombong. Oh. Ikut agensi gitu dulu. Iya benar. Oh, baik. Jadi ikut agensi, ikut model tuh. Ya maksudnya pengen sebenarnya di panggung catwalk itu lagi gitu kan. Cuma apa daya postur tubuh sekarang sudah tidak mendukung. Barangkali badannya punya baju yang longgar-longgar ya kan, butuh modelnya kan pasti gede-gede ya kan. Saya bisa siap. Atau sesi MC ya. MC saya kayaknya kalah sudah ya. Ini loh komunitasnya Mbak Dani MC udah banyak. Walah. Nanti kalau masuk di YouTube boleh lah. Aduh, saya kalau sini ngomong ketemu teman-teman kayak gini pasti kalah sudah di MC-nya ya. Kalah sama ada Rajes, ada Resti sudah. Wow. Saya cuma bagian ini aja nanti lah promoin di YouTube saya kalau berhasil ya kan.
Oke, Mbak Dani. Udah sore banget ini ya kayaknya. Belum ya? Anak-anak sekolah online atau? Online. Online ya? Kelas? Dia kelas 3 sekarang. Oh, kelas 3. Di mana? Di KPS. KPS. Oke, kelas 3 ya, masih kecil kelas 3 loh. Iya. Luar biasa sekali. Malu-malu kayak itu apa enggak sih? Ketutupan masker nggak kelihatan. Malu-malu dia. Oh. Mungkin dia gatel pengen ngomong ya. Oke, itu ada ke Mbak Dani kelas 3 SD ya? Tapi Iya. benar serius nggak pengen nambah? Enggak deh. Saya tuh sama suami tuh agak sama sih soal anak ini ya, soal momen. Bisa pas ya? Bukan kita nggak mau, bukan kita tidak mensyukuri atau gimana, enggak juga. Tapi saya sama suami itu punya prinsip yang sama. Ya kalau kita memang hanya bisa membesarkan satu ya itu aja. Buat saya kayaknya kok makin kesini makin sulit ya, biaya pendidikan mahal. Terus sekarang hidup ini kan bumi ini juga makin nggak sehat ya kan. Terus udah gitu panjang deh kalau aku. Ngeri Terus udah gitu ya. ngeri ya. Terus apa ya maksudnya serba mahal tadi ya. Terus cari pekerjaan susah. Kita mikir satu aja besok dia jadi apa ya? Masih ada nggak ya kerja gitu? Jadi YouTuber aja. Dicetak jadi artis aja ya. Gitu. Oh gitu ya. Ya, Jadi jadi- untungnya sama sih ya sama suami ya. Iya, Tapi kan betul. Mbak Dani tetap nggak menutup kemungkinan kalau emang Tuhan kasih kan ya. Oh nggak apa-apa terima. kalau Tuhan kasih nggak apa-apa. Tapi Oh, sebisa iya. mungkin sih kita kalau bisa satu aja. Apalagi dengan kesibukan aku dan suami, kadang merasa bersalah nggak sih kalau kita punya anak banyak tapi nggak bisa ngerawat. Setuju. Iya kan. Setuju. Jadi udah deh. Tapi kalau Tuhan kasih nggak apa-apa. Apa-apa ya. Iya dong, diterima dong dengan senang hati. Ya prosesnya aja nanti ya kan. Oke, seru banget nih dari Mbak Dani nih. Kita udah bicara tentang Java Board. Yang penting kan Java Board-nya ini ya sebenarnya ya. Iya. Karena kita juga pengen memajukan kota kita Balikpapan ini dengan desainer-desainer Mbak Dani salah satunya. Jadi sebenarnya ada beberapa desainer juga di Balikpapan ya. Banyak kok di sini. Ya banyak dan yang bisa datang ada Mbak Dani di sini. Enggak kok yang keundang cuma Mbak Dani soalnya. Yang lain aku belum kenal kayaknya. Iya karena ketemu Mbak Dani dan karena dulu pernah pakai bajunya juga sih ya. Iya. 2 kali kalau salah saya pakai tuh. Natal, Sama acara apa Natal tuh ya, tuh. sama MC apa ya? Iya, pokoknya dua-duanya Ya, dua-duanya itulah. MC sih emang, MC dua-duanya sih. MC. Dan suka sebenarnya kan waktu itu belum berani nanya harga kan. Karena jujur loh Mbak, waktu belum Mbak kasih tau range harga tadi aku kepikiran nggak segitu loh. Oh iya. Makanya takut nanya. Serius, aku gak bohong ini. Ini seriusan. Jadi Kok jawab bersih? begitu pakai set, aku nanya nggak usah lah. Kan orang Balikpapan biasa begitu ya, mau nanya harga malu kan. Malu Kalau ya. kalau sudah ada sekian nanti kalau nggak jadi beli kan nggak enak juga gitu kan. Jadi aku nggak berani nanya Mbak. Padahal Ini- nggak apa-apa loh Ini sebenarnya. baru tahu loh nih. Iya. Range segini dan sebenarnya mereka bilang masih worth it banget lah ya harga segitu gitu loh. Ya Ya, kayak kan jas simple. di luar yang tanpa motif aja sudah di atas 1,5 juga. Tanpa motif loh. Tanpa motif. Jas biasa ya yang pakai buat acara-acara formal gitu kan. Kan rata-rata 1,2, 1,5, benar nggak? Iya. Jas yang Kayak gitu sedikit ya. gitu ya. Itu tanpa motif loh. Tanpa Sedang motif. ini sudah sama motif, desainnya khusus lagi ya, nggak banyak yang make kan. Gitu loh, dengan harga segitu aku bilang worth it banget sih. Ya kemarin emang gitu, emang pengennya tuh terjangkau pasar lah. Iya, Jadi makanya jujur aku baru kebayangin, baru tahu ini. Dulu bayanganku nggak segitu Mbak Dani. Ini jujur nih. Aku bayanganku bisa 2-3 kali lipat dari harga yang tadi Mbak Dani oh sebutin. iya. Serius? Aku nggak bohong gitu. Tapi pernah juga sih ada yang membuat dengan anggaran yang semahal itu. Iya, Ya gitu berarti kita ada akan khusus lagi ya kan? Mungkin dari bahannya, bahannya, dari benangnya, bentuk resletingnya, kesulitannya kancingnya, kesulitan desainnya. Gitu. Hmm. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau memang Java Board dari awal itu saya memang kepengennya yang terjangkau. Ya, totalnya desain yang kemarin itu kan yang aku pakai jas itu pasti nggak harga segitu ya, 1,5 berarti ya. Iya. Ingat ya, ada coklat. Iya, batik di sini. Soalnya udah laku sih lupa. Lupa Oh, ya? yang gold itu ya? Ya, Bukan, gold. Gold itu ya. Ya, itu 116. 1,6 justru yang itu ya, Iya, 1,6. naik gold. Itu waktu itu mau nanya, cuma ini mah pasti 3-4 juta, nggak usah lah. Harga segitu loh. Ya, Itu produksi 10 aja juga itu. cuma 10 lagi Masih ya. ada satu warna merah. Merah tuh yang, aku belum pernah pakai Iya, kayaknya. ada satu Kayaknya di, aku, di galeri masih ada satu. karena kan aku lihat warna kulitku ya, biasanya kayaknya nyari yang agak-agak sedikit gelap sih ya, nggak terlalu ngejreng sih. Ya itu 1,6 karena dia full kan. Jadi saya nggak potong motif gitu loh. Tapi kalau yang di bawah 1,5, 1 juta gitu kan ada yang 1 juta itu motifnya sedikit. Oke. Jadi hanya dipotong motifnya terus Ditambah di mana gitu dikomben ya. sama polos. Biasanya gitu sih. Tuh.
Ini kamera pasti bingung kenapa gue lihat ke bawah ya. Ada dua di sini lah. Oke lah Mbak Nani, thank you banget loh sudah hadir di sini. Sama-sama. Semoga informasinya buat teman-teman bisa bermanfaat nantinya. semoga. Kalau mau desain-desain bisa hubungin Javabor Mbak Dani. Nanti linknya ada di bawah, pokoknya gue taruh ya semuanya. Nanti bisa dicek, di follow dulu. Harganya ternyata masuk worth it, ulang worth it banget ya ternyata. Di luar pemahamanku, mungkin teman-teman juga ada yang sama mungkin pemahamannya. Ah ya. Mungkin karena ya namanya desain Mbak. Iya sih. Kita pasti pikirnya harganya ini baru kebuka nih, jujur aja loh baru kebuka. Segitu. Iya, masih Jadi terjangkau nggak usah kok. takut-takut. Dan Mbak Dani tadi barusan juga bilang kan, nanya aja, kok nggak harus beli, nggak harus bikin kok. Yang penting nanya aja dulu ya kan, sesuai selera. Range harga bisa diatur lah ya kan. Mbak Dani rumah di mana? Poka. Di Poka ya, di Poka ya. Nanti aku masukin nomor telepon juga boleh nggak ya? Boleh? Nomor telepon WA ya, nanti nomor telepon, Instagramnya Mbak Dani sama Instagramnya Javabor. Yap. Teman-teman nanti bisa lihat di description box, nanti bisa di follow dulu dan tanya-tanya dulu, bebas ya. Hari Minggu bisa ditelepon atau enggak? Ini penting ini. Atau Bisa, hari keluarga. Nanya-nanya boleh lah, tapi nggak 24 jam ya. Oh, tetap semua nggak 24 jam ya. Janganlah ya, lagi sama suami ditelepon ganggu aja. Oke Mbak Dani, thank you Oke, banget sip. loh Sama-sama. sudah mau datang di podcast saya. Semoga Asik. ini bermanfaat buat teman-teman semua juga dan makin maju terus untuk Javabor. Amin. Angkringannya makin sukses juga, bisa buka cabang. Amin. Mampir Kan ya. Gunung Sari, nanti buka cabang di Kilo, buka cabang di mana. Jadi aku dekat aja. Oh iya benar. Oke deh, amin. Ku Iya aminin kan, siapa setauku Kilo belum ada angkringan loh ya. Kilonya loh ya. Wah, Kalau prospek nih. di pelosok-pelosok kan ada di Semoga gang. dua temanku denger ya. Prospek di Nonton, jangan nggak denger. Oh, iya, nonton. Hajar ini nggak nonton kalian berdua ya, gue blacklist nanti. iya. Oke, thank you banget Mbak Oke, Dani, thank you. sama-sama, Kak Alex. Sukses buat semuanya. Dan terima kasih.